Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lis Muniarti, NIM J1A1 19044, konsentrasi kesehatan lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari makalah kepemimpinan transformasional dalam bidang kesehatan. Adapun latar belakangnya yaitu kepemimpinan pada suatu organisasi merupakan hal yang sangat vital karena kepemimpinan mempengaruhi kualitas di dalam organisasi tersebut. Kepemimpinan selalu diperlukan dalam setiap organisasi, termasuk organisasi pelayanan kesehatan, misalnya rumah sakit ataupun puskesmas. Kepemimpinan transformasional merupakan salah satu konsep terobosan yang berhasil menghidupkan kembali gairah studi kepemimpinan yang hampir mati selama dekade terakhir ini. Esensi kepemimpinan adalah memfasilitasi pengembangan individu untuk merealisasi potensi dirinya. Baik, kita masuk ke pembahasan. Adapun rumusan masalahnya yaitu yang pertama, apakah definisi dari kepemimpinan? Kepemimpinan merupakan suatu hal yang seharusnya dimiliki oleh setiap pemimpin organisasi. Kepemimpinan adalah kreativitas dalam bertindak. Kepemimpinan merupakan kemampuan untuk melihat masa saat ini yang berhubungan dengan masa depan, namun tetap menghargai masa lalu. Memimpin merupakan sebagian tugas visioner, namun memimpin membutuhkan ketekunan dan fleksibilitas yang penting untuk membuat visi menjadi tindakan dan kemampuan bekerja dengan orang lain, serta mengikuti orang lain ketika seseorang tersebut merupakan pemimpin yang lebih baik. Kemudian pemimpin dalam kesehatan masyarakat mencakup lebih dari sekadar pemimpin individual atau individu dalam posisi kepemimpinan. Kesehatan masyarakat secara mendalam terlibat dalam kepemimpinan sebagai agen perubahan sosial dan dengan mengidentifikasi masalah kesehatan dan risikonya serta menstimulasi tindakan untuk mengatasinya. Menurut Arifin, kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan tugas dari para anggota kelompok. Maka ditemukan 3 implikasi, yaitu kepemimpinan yang pertama harus melibatkan orang lain, diantaranya bawahan atau pengikut. Yang kedua, mencakup distribusi kekuasaan yang tidak sama yaitu antara pemimpin dan anggota. Yang ketiga, kemampuan untuk menggunakan berbagai bentuk kekuasaan untuk mempengaruhi perilaku pengikut melalui sejumlah. Saya Kadek Astirtayati dengan NIM J1A1 19136. Di sini saya akan membawakan materi dengan rumusan masalah kedua, yaitu kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional adalah pemimpin yang karismatik yang mempunyai sentral dan strategi untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Damin, kepemimpinan transformasional adalah kemampuan seorang pemimpin bekerja dengan orang lain untuk mentransformasikan secara optimal sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ciri-ciri kepemimpinan transformasional menurut Robbins dan Jude. Yang pertama, idealis influence, pengaruh ideal adalah perilaku pemimpin yang memberikan visi misi, menumbuhnya rasa bangga dan mendapat respon dan kepercayaan bawahan. Yang kedua, inspirasional motivasi, pemimpin yang mampu mengomunikasikan harapan tinggi, yang memberikan visi secara menarik dengan menggunakan simbol-simbol, memfokuskan bawahan dan memberikan inspirasi untuk mencapai tujuan keberhasilan yang lebih baik. Yang ketiga, intellectual stimulation, yaitu perilaku pemimpin yang mampu meningkatkan kecerdasan bawahan dengan kreativitas, inovasi, dan pemecahan masalah secara cermat. Yang keempat, individual consideration, yaitu perilaku pemimpin yang memberikan pribadi kebutuhan dan kemampuan aspirasi yang berbeda, memberi nasihat, saran, dan melatih. Prinsip-prinsip kepemimpinan transformasional. Yang pertama, simplifikasi, yaitu keberhasilan dari pemimpin diawali dengan visi untuk menjadi cermin mencapai tujuan bersama. Yang kedua, motivasi, yaitu kemampuan untuk mendapatkan komitmen setiap orang yang terlibat dalam visi. Yang ketiga, fasilitasi, yaitu
kemampuan secara efektif memfasilitasi pembelajaran organisasi secara lembaga, kelompok, dan individu. Yang keempat yaitu mobilisasi, yaitu melengkapi dan memperkuat orang yang terlibat dalam visi. Yang kelima siap siaga, yaitu mampu belajar tentang diri sendiri. Yang terakhir tekad, kemampuan untuk sampai akhir menyelesaikan dengan baik dan tuntas. Metode untuk melahirkan perubahan yaitu mengubah kultur organisasi, meningkatkan kesadaran orang tanpa imbalan, membantu orang tidak sekedar mengejar kepentingan diri, membantu orang mencari pemenuhan diri, meningkatkan kesadaran orang tentang keadaan urgen, dan mengejar kejayaan. Sekian dan terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Gamsir dengan NIM J1A119253. Saya akan membahas mengenai tujuan kepemimpinan. Setelah memahami pengertian kepemimpinan, tentunya kita juga perlu mengetahui apa tujuan kepemimpinan tersebut. Berikut penjelasannya. 1. Sarana untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan adalah sarana penting untuk mencapai tujuan, dengan mempertimbangkan apakah tujuan tercapai atau tidak dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Maka kita bisa mengetahui kepemimpinan dari seseorang. 2. Memotivasi orang lain. Tujuan kepemimpinan adalah untuk membantu orang lain menjadi termotivasi, mempertahankan serta meningkatkan motivasi di dalam diri mereka. Dengan kata lain, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa memotivasi pengikut atau bawahan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 3. Tujuan kepemimpinan dalam perjalanan karir. Untuk menjadi seorang pemimpin yang hebat, kita harus selalu memiliki tujuan yang jelas dalam perjalanan kerja yang ditempuh. Kemampuan kepemimpinan merupakan hal yang harus kita miliki. Tentunya sebelum memimpin tim, kita harus mampu memimpin diri sendiri dengan baik. Menjadi seseorang pemimpin juga berarti terbuka terhadap pengembangan, kemampuan, dan keterampilan diri. Jika memiliki kemampuan kepemimpinan, kita dapat menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab yang dimiliki dengan hasil yang memuaskan. Ada 3 fase yang kita lewati dalam perjalanan karir. Dalam setiap fasenya, membentuk menjadi seorang pemimpin hebat yang berwawasan luas. 1. Fase pemula atau membangun hubungan baik dengan karyawan lain. Di awal perjalanan karir, tujuan yang harus dicapai adalah membangun hubungan baik dengan rekan kerja lain. Saat memulai karir, kita memiliki keinginan yang besar untuk belajar dan bertumbuh. Kita tidak akan keberatan untuk mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Namun sebagai seorang pemula, kita harus bersedia untuk keluar dan menjaga dan membangun hubungan baik dengan rekan kerja lainnya. Saat memiliki hubungan dengan rekan kerja lainnya, kita akan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Selain itu, rekan kerja akan menyukai kita karena bersikap ramah dan terbuka terhadap mereka. Dengan bersosialisasi, kita juga sedang meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Seperti yang kita ketahui, untuk menjadi seorang pemimpin yang hebat, kita harus memiliki kemampuan berkomunikasi. Kita harus mampu menulis dengan baik, berbicara dengan jelas, dan mendengarkan orang lain dengan seksama. Cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi adalah membangun hubungan baik dengan rekan kerja lainnya. Hubungan kerja yang baik merupakan kesempatan bagi kita untuk terhubung dengan rekan kerja dalam setiap aspek kehidupan. Hubungan kerja yang baik merupakan kesempatan untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang yang dapat dipercaya. Membangun hubungan yang baik merupakan kesempatan untuk membangun reputasi diri yang baik. 2. Fase junior, yaitu tentukan visual pribadi.
Tujuan kepemimpinan dalam fase ini adalah menentukan visi bagian diri sendiri. Setelah melewati fase pemula, kita telah memiliki hubungan baik dengan rekan kerja lainnya. Sekarang adalah waktu untuk membangun visi yang dimiliki dengan memaksimalkan keberadaan kita dalam departemen dalam organisasi yang ada. Bagaimana kita dapat menentukan visi? Pada dasarnya, visi adalah suatu yang jelas, ringkas, dan realistis. 3. Fase senior atau tetap belajar dan keluar dari zona nyaman. Ketika telah mencapai fase senior, kita merasa bahwa hampir mendekati tujuan yang dimiliki. Ini bukan lagi saatnya menunjukkan bahwa kita memiliki kualitas pemimpin yang hebat. Ini adalah kesempatan untuk beristirahat dari usaha pembuktian tersebut. Lalu tujuan apa yang harus kita miliki? Kita harus memiliki ketangkasan dalam belajar. Kita harus memastikan bahwa selalu bersikap terbuka terhadap proses pembelajaran. Kita harus siap dan bersedia untuk mencoba pekerjaan baru, membuat kesalahan dan mendapatkan umpan balik dari anggota tim lainnya. Sekian tujuan kepemimpinan. Saya ucapkan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nuradini Lestari dengan NIM J1A119-060, konsentrasi kesehatan lingkungan FKM UHO angkatan 019. Baik, di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah yang keempat, yaitu apa fungsi dari kepemimpinan. Nah, menurut Hadari Nawawi, secara operasional fungsi kepemimpinan dibagi menjadi 5 pokok. Yang pertama, fungsi instruktif. Kedua, fungsi konsultatif. Ketiga, fungsi partisipasi. Dan yang keempat, fungsi delegasi. Kelima, fungsi pengendalian. Baik, kembali ke penjelasan yang pertama, yaitu fungsi instruktif. Nah, yang dimaksud dengan fungsi instruktif adalah di mana seorang pemimpin sebagai komunikator. Pemimpin dapat menentukan apa, bila mana, bagaimana, dan di mana seharusnya putusan dapat berjalan secara efektif. Adapun yang kedua adalah fungsi konsultatif. Nah, yang dimaksud dengan fungsi konsultatif adalah di mana pemimpin sebagai komunikasi dua arah. Pemimpin dalam pengambilan keputusan, pemimpin harus memberikan konsultasi atau meminta masukan dari bawahannya atau orang yang dipimpinnya. Dan yang ketiga ada fungsi partisipasi. Nah, fungsi partisipasi adalah di mana pemimpin harus mengaktifkan anggotanya atau bawahannya dalam pengambilan keputusan. Ia mampu mengaktifkan anggotanya untuk segala hal, misalnya dalam baik pengambilan keputusan maupun pelaksanaan. Yang keempat ada fungsi delegasi. Yang dimaksud dengan fungsi delegasi adalah pemimpin memberikan kepercayaannya kepada orang yang dipercayakan, dan orang yang dipercayakan tersebut dapat memimpin atau sebagai pengganti dari atasannya. Orang yang didelegasi atau orang yang diberikan kepercayaan mampu memimpin perusahaan baik dalam pertanggungjawabannya maupun pelaksanaan tugasnya masing-masing. Dan yang kelima ada fungsi pengendalian. Nah, yang dimaksud dengan fungsi pengendalian adalah bagaimana seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya. Pemimpin harus mengendalikan bawahannya atau mengontrol segala aktivitas-aktivitas demi tercapainya persoalan yang atau keputusan yang efektif. Selain menurut Hadari Nawawi, fungsi kepemimpinan juga meliputi kegiatan dan tindakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai pengambilan keputusan. Kedua, pengembangan imajinasi. Ketiga, pendelegasian wewenang kepada bawahan.
keempat, pengembangan kesetiaan pada bawahan. Kelima, penggiatan dan pengendalian rencana-rencana. Keenam, pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Ketujuh, pelaksanaan keputusan dan pemberian dorongan kepada para pelaksana. Kedelapan, pelaksanaan kontrol dan perbaikan kesalahan. Kesembilan, pemberian tanda penghargaan kepada bawahan yang berprestasi. Dan yang terakhir yaitu pertanggungjawaban kesemua tindakan. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari rumusan masalah yang keempat mengenai apa fungsi dari kepemimpinan. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadria Lestari Kalenggo dengan NIM J1A119305. Di sini saya akan membawakan materi mengenai gaya kepemimpinan. Secara umum, gaya kepemimpinan terbagi atas 5 jenis. Yang pertama, gaya demokratis. Gaya demokratis berarti mencari kolaborasi dan konsensus. Anggota tim adalah bagian dari proses pengambilan keputusan. Arus komunikasi naik turun dan melintasi bagan organisasi. Yang kedua yaitu gaya autokratis, yaitu gaya yang memusatkan pada preferensi, kenyamanan, dan arahan pemimpin organisasi. Dan contohnya, pemimpin membuat keputusan tanpa meminta persetujuan atau masukan dari tim mereka. Yang ketiga, gaya transformasional, yaitu gaya yang mendorong perubahan. Mereka masuk ke organisasi untuk mengembalikan keadaan, mengembalikan keuntungan atau meningkatkan budaya. Contohnya, pemimpin transformasional adalah Oprah dan Robert C. Smith, miliarder yang telah menawarkan untuk melunasi hutang pinjaman mahasiswa dari seluruh kelas kelulusan 2019 di Morehouse College. Yang keempat, gaya transaksional. Pemimpin transaksional melanjutkan agenda langsung. Mereka khawatir tentang penyelesaian tugas dan melakukan apa yang mereka katakan. Mereka kurang tertarik untuk mengubah status quo dan lebih fokus untuk memastikan bahwa orang melakukan tugas khusus yang harus mereka lakukan. Gaya kepemimpinan transaksional berpusat pada perencanaan jangka pendek. Gaya ini dapat menahan kreativitas dan membuat karyawan terjebak dalam peran mereka saat ini. Yang kelima atau yang terakhir, gaya laissez-faire. Gaya kepemimpinan umum kelima adalah laissez-faire, di mana anggota tim diundang untuk membantu memimpin organisasi. Dalam perusahaan dan gaya kepemimpinan laissez-faire, struktur manajemen cenderung datar, yang berarti tidak memiliki hierarki. Dengan kepemimpinan laissez-faire, anggota tim mungkin bertanya-tanya, siapa pembuat keputusan akhir, atau dapat mengeluh tentang kurangnya kepemimpinan yang dapat diterjemahkan menjadi kurangnya arahan. Baiklah, itulah tadi materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamlia Kasmadi dengan NIM J1A119124. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi kami. Materinya yaitu pengaruh gaya kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional juga berperilaku sebagai super leaders. Artinya, seorang pemimpin transformasional dapat mengembangkan setiap orang menjadi self leadership, yang mana kepemimpinan transformasional adalah seorang pemimpin yang memimpin orang lain untuk memimpin diri mereka sendiri. Pelayanan kesehatan di rumah sakit selalu berorientasi kepada kepuasan pasien yang dikenal dengan pelayanan prima. Pelayanan prima adalah pelayanan kepada pasien yang berdasarkan standar kualitas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pasien sehingga pasien dapat memperoleh kepuasan. Perubahan yang cepat dan dramatis akan berlanjut dalam keperawatan dan industri pelayanan kesehatan. Terdapat tuntutan yang semakin besar terhadap pelaku pemberi kesehatan untuk mengembangkan kemampuan dan peran kepemimpinan dan fungsi manajemen. Pemimpin di rumah sakit dan puskesmas harus berusaha mengintegrasikan karakteristik kepemimpinan. Pada akhirnya, tingkat kepuasan pasien akan menjadi sebuah tantangan dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai harapan dan tuntutan publik.
Di samping pengembangan pelayanan yang efisien dan efektif, pelayanan prima merupakan tuntutan dan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seluruh rumah sakit. Kepemimpinan transformasional merupakan salah satu alternatif bentuk kepemimpinan yang sesuai untuk kondisi yang terus-menerus berubah dalam pelayanan seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat dan prevalensi kejadian penyakit yang terus mengalami perubahan. Kepemimpinan transformasional akan merubah peran sumber daya manusia, terutama tenaga kesehatan yang berada langsung untuk menangani pasien baik di rumah sakit maupun puskesmas. Sumber daya manusia akan memiliki peran baru di mana mereka lebih dihargai dan semakin banyak terlibat dalam berbagai pengambilan keputusan yang berkaitan dengan bidang pelayanan, sehingga motivasi untuk berinisiatif dan melakukan perawatan atau pelayanan kepada pasien, melakukan inovasi dalam usaha untuk beradaptasi dengan perubahan yang terus-menerus terjadi karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kepemimpinan transformasional perlu diaplikasikan sebagai kepemimpinan yang efektif kepada keperawatan unit pelayanan rumah sakit dan puskesmas sebagai upaya untuk meningkatkan soft skill tenaga kesehatan, meningkatkan kepuasan kerja, mencapai tujuan yang ingin dicapai bersama, terutama untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai harapan dan tuntutan publik rumah sakit. Kepemimpinan transformasional merupakan salah satu alternatif bentuk kepemimpinan yang sesuai untuk kondisi yang terus-menerus berubah dalam pelayanan seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat dan prevalensi kejadian penyakit yang terus mengalami perubahan. Kepemimpinan transformasional akan merubah peran sumber daya manusia, terutama tenaga kesehatan yang berada langsung untuk menangani pasien baik di rumah sakit maupun puskesmas. Sumber daya manusia akan memiliki peran baru di mana mereka lebih dihargai dan semakin banyak terlibat dalam berbagai pengambilan keputusan yang berkaitan dengan bidang pelayanan, sehingga motivasi untuk berinisiatif dan melakukan perawatan atau pelayanan kepada pasien, melakukan inovasi dalam usaha untuk beradaptasi dengan perubahan yang terus-menerus terjadi karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kepemimpinan transformasional perlu diaplikasikan sebagai kepemimpinan yang efektif kepada keperawatan unit pelayanan rumah sakit dan puskesmas sebagai upaya untuk meningkatkan soft skill tenaga kesehatan, meningkatkan kepuasan kerja, mencapai tujuan yang ingin dicapai bersama, terutama untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai harapan dan tuntutan publik. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Bismillah, perkenalkan nama saya Lia Nurwulan, NIM Y1A1-19042. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan materi mengenai pentingnya gaya kepemimpinan transformasional. Kemampuan seseorang pemimpin untuk mengartikulasikan sebuah visi bersama merupakan aspek penting dalam kepemimpinan transformasional. Pemimpin menggunakan direktif, suportif, demokratis, dan memungkinkan metode untuk melaksanakan dan mempertahankan perubahan. Pengaruh kepemimpinan transformasional akan memancarkan untuk hasil yang lebih baik untuk kedua perawat dan pasien. Kepemimpinan transformasional ini berfokus pada proses interpersonal antara para pemimpin dan pengikut dan didorong oleh pemberdayaan. Diberdayakan perawat maupun sendiri percaya pada kemampuan mereka untuk menciptakan dan beradaptasi terhadap perubahan. Kepemimpinan bukan hanya serangkaian keterampilan atau tugas, melainkan merupakan sikap yang menginformasikan perilaku. Beberapa fungsi dari seorang pemimpin perawat adalah bertindak sebagai model peran, kolaborasi untuk memberikan perawatan yang optimal, penyediaan informasi dan dukungan, memberikan perawatan berdasarkan teori dan penelitian, dan menjadi advokat untuk pasien dan organisasi perawatan kesehatan.
Selain itu, pemimpin keterampilan bekerja sama sesama tim serta beberapa latar belakang dalam ekonomi. 3 hal yang penting untuk kepemimpinan adalah kewenangan, kekuasaan, dan pengaruh. Para pemimpin yang efektif saat ini harus menggunakan pengaruh dan otoritas yang lebih kurang dan kekuasaan. Hal ini lebih penting untuk dapat memotivasi, membujuk, menghargai, dan negosiasi daripada menggunakan hanya kekuasaan. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.